Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai fondasi pendidikan di negara Indonesia. Nah, pendidikan demi kesatuan bangsa. Salah satu karakter bangsa Indonesia adalah kebinekaan dalam suku, ras, agama, dan budaya. Masyarakat Indonesia tersebar di wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, suku, dan wilayah yang dikelilingi oleh kepulauan. Kesadaran multikultural religius menjadi titik pijak dan bagian dari proses pengembangan hidup bersama di Indonesia. Artinya, nilai-nilai kemanusiaan Indonesia bertumbuh di dalam hati warga Indonesia yang hidup dalam Bhinneka Tunggal Ikaan yang kaya dengan nilai-nilai religius. Identitas orang Indonesia berkarakter dan berkembang dalam pengalaman berada di dalam dunia dan berada bersama orang lain yang memiliki latar belakang budaya, agama, dan suku yang berbeda. Warga negara Indonesia berperan dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai, jiwa, hasrat, martabat, sosialitas, relasionalitas, dan dialog demi kebutuhan dan penegasan identitas bangsa. Pendidikan dalam masyarakat Pancasila. Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila yang memuat 5 sila sebagai kesatuan merupakan identitas bangsa Indonesia. Nilai-nilai kemanusiaan yang termuat dalam sila-sila Pancasila merupakan fondasi filosofis pengembangan hidup bersama di bidang politik, sosial, budaya, dan pendidikan di Indonesia. Pancasila memuat nilai-nilai luhur yang meliputi keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, visi kemanusiaan yang adil dan beradab, cita-cita kesatuan hidup berbangsa, penegakan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam hidup berbangsa, dan perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setidaknya ada dua hal hakiki yang layak ditegaskan sebagai nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Yang pertama, kekayaan religiusitas bangsa Indonesia yang majemuk menjadi salah satu karakter khas masyarakat yang menjadi jiwa atau pendorong perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Kekayaan religius itu diungkapkan dalam sila ketuhanan yang Maha Esa yang menjadi dasar untuk hidup bersaudara, bersatu, berdialog, dan mewujudkan keadilan sosial. Yang kedua, setiap warga masyarakat Indonesia lahir, hidup, dan berkembang di dalam keragaman. Keragaman atau kebinekaan merupakan salah satu struktur hakiki atau karakter keindonesiaan yang amat unik. Keberagaman itu merupakan pengalaman yang secara hakiki membentuk identitas bangsa Indonesia. Nah, 5 sila Pancasila memuat nilai-nilai luhur kehidupan berbangsa dalam perjalanan sejarah yang panjang. 5 sila itu merupakan satu kesatuan yang menjiwai hidup berbangsa. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Semua warga Indonesia yang berasal dari berbagai suku bangsa, ras, dan budaya memiliki keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Religius merupakan identitas manusia Indonesia yang memberi dasar bersikap dan bertindak etis di tengah masyarakat. Saling menghargai pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda merupakan bagian dari kesadaran dan praktik hidup bersama. Sila kedua dari Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Saling menghargai martabat pribadi manusia merupakan pelaksanaan dari keyakinan religius bahwa setiap pribadi merupakan ciptaan Tuhan. Sila kedua menekankan prinsip etis, pentingnya menghargai sesama warga masyarakat tanpa diskriminasi karena perbedaan latar belakang budaya, etnis, suku, dan kepercayaan. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia.
Sila ketiga merupakan prinsip moral dan imperatif etis bagi semua warga Indonesia. Menghargai nilai-nilai yang menyatukan di tengah perbedaan dan keragaman merupakan sikap dasar yang perlu dikembangkan dalam hidup di tengah keluarga, masyarakat, dan ruang sekolah. Setiap warga Indonesia menyadari bahwa kesatuan dalam keragaman dan perbedaan merupakan identitas bangsa Indonesia yang perlu dilestarikan. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini berhubungan dengan tradisi berdialog dan bermusyawarah. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini berhubungan dengan tradisi berdialog dan bermusyawarah dalam menentukan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan hidup bersama. Prinsip musyawarah atau dialog memberi peluang dan hak kepada setiap warga untuk terlibat secara aktif dalam penentuan kebijakan hidup bersama dalam konteks hidup berbangsa, hak dan suara rakyat dipresentasikan melalui para wakil rakyat. Sila kelima dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hidup bersama dalam keragaman dijamin dengan penegakan keadilan. Sikap adil didukung dengan kesetiakawanan dan kemurahan hati untuk hidup saling membantu atau gotong royong. Keadilan sosial dan kesetiakawanan merupakan prinsip etis yang penting dalam membangun kesatuan bangsa yang memiliki wilayah yang sangat luas dan situasi geografis serta kondisi demografis yang beragam. Pancasila memuat nilai-nilai yang perlu dilestarikan dan diwariskan dari generasi ke generasi melalui pendidikan. Pancasila memuat nilai-nilai yang perlu dilestarikan dan diwariskan dari generasi ke generasi melalui pendidikan. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk membentuk kemampuan berperilaku. Yang pertama, mampu mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya demi kemajuan bangsa. Yang kedua, mampu mengenali masalah hidup bersama dan menemukan cara-cara pemecahannya. Yang ketiga, mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Yang keempat, mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi dan setiap dimensi mempunyai elemen. Dimensi yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, elemennya itu yaitu akhlak beragama, kemudian akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Akhlak beragama ini berkaitan dengan sikap seorang peserta didik dalam beragama, yaitu menjalankan aturan agamanya dan bertoleransi dengan kepercayaan atau agama orang lain. Nah, akhlak pribadi ini berkaitan dengan sikap pribadi peserta didik untuk menghargai diri dirinya sendiri. Nah, akhlak kepada manusia ini berkaitan dengan sikap seorang peserta didik untuk menghargai orang lain. Akhlak kepada alam ini yaitu berkaitan dengan sikap seorang peserta didik untuk menghargai ciptaan-ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhlak bernegara ini yaitu berkaitan dengan menjalankan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh negara.
Kita tahu bersama bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka wajib hukumnya seorang peserta didik harus taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia. Dimensi yang kedua yaitu dimensi berkebinekaan global. Elemennya yaitu mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, dan berkeadilan sosial. Mengenal dan menghargai budaya. Artinya, dalam diri peserta didik harus bisa mengenali kebudayaan sendiri dan juga seorang peserta didik harus bisa dari mengenali kebudayaan dari orang lain. Tujuannya ketika dia bisa mengenali kebudayaan orang lain, peserta didik bisa menghargai kebudayaan dari orang lain tersebut. Kemudian yang dimensi elemen yang kedua, komunikasi dan interaksi antar budaya. Artinya, dalam diri peserta didik harus bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan kebudayaan yang ada di luar dirinya. Kemudian, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Dalam berinteraksi dengan masyarakat yang beragam, peserta didik harus bisa bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian berkeadilan sosial. Peserta didik harus bisa bersikap adil terhadap semua orang. Nah, kemudian dimensi yang ketiga yaitu dimensi gotong royong. Elemennya ada tiga, yaitu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Nah, elemen kolaborasi ini peserta didik harus bisa bekerja sama dengan orang lain, baik itu bekerja sama dalam kelompok ataupun bekerja sama dalam komunitas atau organisasi. Nah, elemen kepedulian ini berkaitan dengan sikap dari seorang peserta didik untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Artinya, peserta didik itu harus mempunyai sikap empati. Nah, kemudian elemen berbagi, peserta didik harus bisa berbagi kepada orang lain. Nah, berbagi di sini berkaitan dengan hal-hal yang menjadi kelebihan dari peserta didik, sehingga dia bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian dimensi yang keempat, dimensi mandiri. Elemennya itu pemahaman diri dan situasi yang dihadapi dan regulasi diri. Jadi dalam menghadapi sebuah situasi atau menghadapi sebuah fenomena, peserta didik harus bisa paham dengan kemampuan dari diri peserta didik. Nah, saya ambil contoh misalnya dalam lingkungan pendidikan, peserta didik dihadapkan pada suatu penjelasan materi. Ketika peserta didik tersebut tidak bisa memahami materi tersebut, maka peserta didik harus bisa secara mandiri untuk mencari tahu tentang materi yang belum dipaham berdasarkan penjelasan dari guru. Nah, kemudian berkaitan dengan elemen regulasi diri ini, soal bagaimana manajemen manajemen diri dari peserta didik. Manajemen diri ini berkaitan dengan manajemen waktu. Misalnya, bagaimana peserta didik itu harus bangun pagi lebih cepat, tujuannya untuk tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, dimensi yang kelima yaitu dimensi bernalar kritis. Nah, elemennya yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Nah, pada saat sekarang tren di media sosial, kita sering menjumpai bahwa banyak sekali penyebaran-penyebaran informasi-informasi hoax. Nah, maka dari itu, dalam diri seorang peserta didik, dia harus bisa memproses informasi yang didapat. Jika informasi itu benar, maka
informasi itu bisa di-share kepada orang lain oleh peserta didik. Nah, apabila informasi yang didapat, kemudian peserta didik mencari informasi itu, menganalisis informasi itu, dan informasi itu tidak benar, maka dalam diri peserta didik tidak boleh men-share informasi tersebut karena informasi tersebut hoax. Nah, kemudian elemen yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Jadi, ketika peserta didik sudah bisa membuat sebuah kesimpulan, dia harus bisa menganalisis ulang terhadap uh, definisi yang sudah dibuat oleh peserta didik. Apakah definisi atau pengetahuan yang baru yang dia dapat, apakah sudah sesuai atau belum sesuai. Nah, kemudian elemen yang ketiga yaitu merefleksikan dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Jadi peserta didik harus bisa merefleksikan tentang pemikirannya, kemudian bisa mengevaluasi pemikirannya sejauh mana kemampuan dari peserta didik tersebut. Nah, kemudian dimensi yang terakhir, dimensi yang keenam, yaitu dimensi kreatif. Elemennya yaitu menghasilkan gagasan orisinal. Artinya, peserta didik harus bisa menghasilkan sebuah karya-karya yang bukan merupakan tiruan. Peserta didik harus bisa menghasilkan sebuah karya yang benar-benar berdasarkan pemikiran dia sendiri. Nah, kemudian yang kedua menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Kemudian yang ketiga memiliki kebebasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Kemudian yang terakhir yaitu pendidikan abad ke-21. Pendidikan abad ke-21 ini yang pertama yaitu critical thinking and problem solving. Kemudian yang kedua kreativitas dan inovasi. Kemudian yang ketiga komunikasi dan yang keempat kolaborasi. Nah, keempat ini merupakan kecakapan pendidikan pada abad ke-21. Nah, yang pertama critical thinking dan problem solving yaitu berpikir kritis dan bisa menyelesaikan masalah. Nah, berkaitan dengan berpikir kritis ini sudah termuat dalam profil pelajar Pancasila tadi, yang dimana peserta didik harus bisa memiliki kecakapan untuk bisa memperoleh dan memproses informasi, kemudian bisa menganalisis dan mengevaluasi dan juga bisa merefleksikan. Kemudian yang kedua, kreativitas dan inovasi. Kecakapan abad ke-21 ini sudah ada dalam profil pelajar Pancasila, yaitu dalam dimensi kreatif. Adapun kecakapan kreatif dalam dimensi ini adalah peserta didik bisa menghasilkan gagasan dan karya yang orisinal. Peserta didik bisa berpikir alternatif. Kemudian kecakapan yang ketiga yaitu komunikasi. Keterampilan komunikasi ini juga sudah termuat dalam profil pelajar Pancasila tadi. Dan dia termuat dalam elemen kebinekaan global, yang dimana peserta didik harus bisa memiliki kecakapan, bisa menghargai kebudayaan orang lain, bisa berkomunikasi dengan antar kebudayaan orang lain, bisa merefleksi, bertanggung jawab, dan berkeadilan sosial. Kemudian, kecakapan yang keempat yaitu kolaborasi. Nah, kolaborasi ini juga sudah ada di profil pelajar Pancasila tadi pada dimensi gotong royong, yang dimana dalam dimensi ini peserta didik harus memiliki kecakapan kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.